Mas Bob, apa penyebab kondom bocor pas saat penetrasi? Bisa jadi kondomnya sudah kedaluarsa, penyimpanan kondomnya tidak bagus, ya, karena robek, atau mungkin cara membukanya nggak bagus. Bisa jadi juga karena pelicinya berbahan dasar minyak, seperti baby oil, Hembody, nggak bisa digunakan dengan kondom, itu bisa merusak. Seperti itu, ya. Dari Mr. Chan, untuk program hamil supaya cabang babynya sehat, meskipun orang tua U sama dengan U, apabila melakukan dengan cara normal atau dengan bayi tabung, Kak? Cara normal saja, ya. Cara normal sudah sangat bisa. Pada ibu yang negatif, suaminya positif, atau yang dua-duanya positif pun, sekarang semuanya melakukan kehamilan secara normal. Ya, kehamilannya secara normal, bahkan kalau dia tidak terdeteksi virusnya pada kehamilan ke-9, dia bisa melahirkan secara normal, tidak melakukan seksio sesaria. Jadi nggak usah pakai bayi tabung, normal aja, udah bisa kok. Yang penting di bawah pengawasan dokter, ya, khususnya dokter obstetrik ginekologi, OBGYN. Dari minyak kutus, harapan hidup ODIF dengan teratur ARV berapa lama? Orang dengan HIV, ARV-nya patuh, pola hidupnya sehat, dia bisa hidup sehat terus sampai usia tua. Jadi sama dengan orang tanpa HIV. Dari Omiko, apakah para ODA mesti divaksin COVID-19 juga, atau ada syarat tertentu untuk para ODA yang divaksin? Boleh nggak ODIF melakukan vaksin COVID-19? Orang dengan HIV boleh menerima vaksin COVID-19 dengan catatan jumlah CD4-nya di atas 200. Kalau jumlah CD4-nya masih sangat rendah, itu lebih baik ditunda dulu, jangan melakukan vaksin untuk COVID-19. Bilang aja ke nakes atau dokter di sana bahwa kalian memiliki jumlah CD4 yang rendah, gitu aja. Kalau jumlah CD4 kalian udah tinggi, 400, 500, bahkan 700, boleh silakan melakukan vaksin untuk COVID-19. Dari Safril, alat tes di puskesmas, alatnya seperti aspek, ya betul. Ya, kalau di puskesmas atau klinik yang memang fokus di HIV, dan juga di rumah sakit, itu alatnya sudah terverifikasi atau memang disetujui oleh Kementerian Kesehatan untuk digunakan untuk melakukan pemeriksaan HIV. Jadi boleh valid. Ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kami tekankan bahwa kalau kita bicara tentang kegiatan seksual, resiko dari kegiatan seksual itu bukan hanya HIV, tapi adalah seperangkat atau sekumpulan infeksi yang sangat mungkin terjadi pada orang-orang yang melakukan kegiatan seksual beresiko. HIV, sifilis, herpes, kondiloma, gonore, chlamydia, vaginosis, trichomoniasis, apalagi banyak banget, termasuk hepatitis B juga bisa menular melalui kegiatan seksual. Hepatitis A pada kegiatan rimming juga masih bisa menularkan. Jadi kalau teman-teman merasa punya faktor resiko, kami sarankan teman-teman melakukan pemeriksaan, tapi yang lengkap sekalian. Ya HIV-nya, ya IMS-nya. IMS-nya jangan cuma sifilis. Kalau sifilis dari darah doang masih bisa, simple. Tapi juga buka celana kalian, buka rok kalian, biar dokter melihat langsung kondisinya. Nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu, nggak usah canggung, karena dokter dan tenaga kesehatan, khususnya di layanan yang memang fokus di kesehatan seksual reproduksi, mereka sudah sangat umum atau terbiasa melakukan tindakan medis seperti itu. Jadi nggak usah malu kalau kalian diambil spesimennya dari penisnya, atau dari vaginanya, atau dari analnya, dokter akan sangat profesional melakukan itu. Ya, terima kasih. Sedikit lagi sebelum tutup. Hasil VCT 9 bulan setelah hubungan beresiko, hasilnya sudah valid ya, dari Abid PRSTY, 5 bulan sudah valid. Dari GISJOS valid ya, betul ya, karena 3 bulan periode jendela. 5 minggu setelah berhubungan hasil negatif, apakah sudah akurat? Akuratnya di minggu ke-12 ya.
Tapi hasil di minggu ke-5, minggu ke-6 bisa menjadi gambaran untuk hasil HIV-nya negatif atau sama seperti pada minggu yang ke-6. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya tutup, terima kasih teman-teman. Kami berencana akan mengembangkan lagi channel YouTube-nya karena sejak ada pandemi COVID-19 kami agak kekurangan waktu untuk punya kreativitas, malah kita sangat terbatas. Jadi butuh dukungan kalian untuk apa? Untuk mengembangkan website kami sayaberani.org, dan sosial media kami ada di Twitter, Instagram, dan di Facebook, dan juga kami akan merambah kepada audiovisual yaitu di YouTube. Ya, di YouTube nanti kami akan membuat video-video edukasi yang berhubungan dengan kesehatan seksual reproduksi, dan saya nggak akan sendiri, saya akan bersama dengan teman-teman dokter yang lain. Ada beberapa dokter yang mungkin akan kami libatkan pada semacam podcast seperti itu, dan kalian juga bisa, teman-teman bisa melakukan tanya jawab nanti di sana. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selamat sore teman-teman. Udah nih. Udah.